warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita tabarruk untuk membaca hadis dalam kajian pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ayyuhan nas qad azallakum syahrun azim syahrun mubarak syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawuan man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah wa huwa syahru sabri was sabru sawabuhu al jannah. Al hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaimat rahimakumullah. Ada beberapa khutbah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umat. Ini ada khutbah akhir Sya'ban, ada khutbah awal Ramadan, ada nanti khutbah di tengah Ramadan, ada nanti khutbah di akhir Ramadan, ada nanti khutbahnya di Syawal, ada nanti khutbahnya itu mau menjelang hajian, yaitu khutbahnya khutbah di Mina Tarwiyah. Kemudian ada khutbah Arafah, ada khutbah Muzdalifah, ada khutbah nanti di Jamarat, dan seterusnya dan seterusnya. Khutbah itu sebenarnya adalah pembekalan kepada umat untuk menghadapi sesuatu yang dipandang penting besar oleh agama. Kemudian ada lagi selain khutbah itu namanya nanti disebutnya dakwah. Dakwah mengajak. Ada lagi nanti ta'lim ta'alum, ada nanti mengajar. Ada lagi nanti muzakarah, ada lagi nanti halaqah dan lain-lain. Banyak sekali, Pak. Tujuannya adalah kita ini kalau ada pekerjaan dan amalan yang belum ada ilmunya, kita mencari ilmu untuk mengilmui amal. Karena amal ini tanpa ilmu kan nggak diterima ya. Yang kedua, tujuannya itu adalah kita ini mengingatkan. Karena banyak godaan, kita ini banyak daya tarik yang lebih dahsyat gitu ya. Sehingga kita terlalaikan. Terutama kita lalai dengan akhirat. Terutama kita lalai dengan ibadah. Terutama kita ini yang paling penting adalah kita mengingatkan bahwa dunia itu sementara. Yang akan hidup selama-lamanya itu adalah akhirat. Dunia ini akan ditinggalkan dan akhirat itu akan kita jalani nanti, tidak akan kita meninggalkan akhirat lagi. Jadi perkara yang penting harus lebih kita sampaikan, kita utamakan. Jangan sampai kita justru terlalaikan. Baik, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim. Telah datang kepada kalian semuanya itu bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang besar. Manusia itu pasti akan menjalani yang namanya proses waktu ya, semua itu. Artinya akan mengalami hari, mengalami bulan, mengalami tahun, itu pasti. Tidak hanya umat Islam saja.
Tapi ketika umat Islam itu dihadapkan dengan waktu, maka umat Islam ini ya berbeda dengan orang-orang lain, dengan manusia yang lain. Kalau orang kafir kan tidak ada haram, tidak ada halal, silakan aja. Tidak ada sholat, tidak ada puasa. Makanya kata Allah juga, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalian kalau mau bebas, mau tidak terikat oleh halal haram, jadi kafir aja. Kafir aja bebas Pak kafir mah. Ya kalau nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau haji, kafir aja. Kafir aja, cuman kuat nggak gitu. Ketika nanti ketentuan hidup itu, selamat celakanya itu ditentukan oleh amalia yang kita lakukan di dunia ini, itu aja. Makanya diutusnya Rasul itu agar kita ini bisa selamat. Jangan sampai lapar nanti di sana. Lapar di sini mah masih istilahnya tidak pakai uang juga, kita ke kebun aja bisa kenyang. Tapi nanti kalau di sana kalau lapar itu ya nggak bisa, sudah Allah tentukan, nggak bisa nyari kenyang di sana itu nggak bisa, kecuali melalui amal. Kita bakal kehausan sehaus-hausnya. Nggak bisa nyari air di sana. Nggak ada air, nggak ada. Kecuali airnya itu ya diciptakan oleh amal. Yang amal itu ya sekarang ini, Masya Allah. Kasihan sebenarnya mereka-mereka sekarang ini yang tidak puasa, yang tidak bisa menahan haus, tidak bisa menahan lapar. Nggak bakal kuat mereka itu. Lapar dan hausnya, panasnya nanti di akhirat itu. Nggak bakal kuat. Makanya Masya Allah kita gembira benar nih kita bisa melaksanakan amalia Ramadan ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, ini adalah bulan disebut bulan Ramadan itu satu disebut Syahrun Azim. Bulan yang agung. Siapa yang akan menganggap bulan ini agung, Pak? Kata Nabi bulan Ramadan itu bulan yang paling dianggap baik oleh orang-orang mukmin. Tapi bulan ini akan dianggap jelek oleh orang-orang munafik. Gitu. Dan ini ya memang ya penyakit Pak, munafik itu penyakit. Dan munafik itu bukan orang di luar kita. Di kita ini. Subhanallah. Kalau kita mau ngukur munafik tidak munafiknya diukur dengan sholat. Yang mengukur sholat untuk munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Gitu aja. Kalau kita sekarang yang ada di sini secara johirnya kita bebas dari munafik. Secara johir tuh Pak ya. Bapak-bapak yang hadir sekarang ini insya Allah bebas daripada munafik. Itu secara johir ya. Secara johir kita. Kenapa? Karena kalau orang munafik nggak bakal bisa lama-lama subuh dan lama-lama kemudian datang ke sholat subuh, ke sholat isya, nggak bakal bisa, susah, berat. Yang kedua sholat Jumat. Ini kalau sholat Jumatnya kita ini banyak yang meninggalkan, yaitu ada kemunafikan. Nah setelah itu nanti baru kekafiran. Kalau meninggalkan sholat secara sengaja, kafir hukumnya secara Islam. Kafir itu, sengaja melaksanakan sholat. Yang kedua, sengaja melaksanakan atau meninggalkan puasa. Sengaja meninggalkan puasa. Kafir. Jadi kalau diukur dengan sholat, umat Islam ini kualitasnya ya sudah ketahuan. Diukur dengan puasa, bapak-bapak nanti bakal banyak menemukan orang tidak puasa. Dan itu muslim. Itu kan? Itu muslim. Maka kalau sudah seperti itu, orang itu tidak lagi menganggap bahwa bulan Ramadan itu agung. Bulan mulia, enggak ada. Sebab wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau sudah bisa mengagungkan syiar Allah yang dianggap agung oleh Allah, kita muliakan, kita agungkan. Nah, itu berarti takwa. Sebaliknya kalau kita ini tidak bisa mengagungkan, ya udah, kita tuh merusak. Sampai-sampai kan ini keras ini Pak. Siapa yang melaksanakan sholat itu adalah orang yang membangun agama.
Siapa yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang menghancurkan agama. Kan gitu. Orang yang melaksanakan puasa itulah orang yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Sebaliknya kalau dia itu justru tidak puasa gitu. Ada kebolehan tidak puasa, tapi tidak boleh menampakkan di hadapan orang yang berpuasa. Karena khawatir dia dianggapnya itu menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Ini bahaya. Itu kan bahaya sekali. Nah sekarang kita juga tidak bisa bertindak apa-apa tuh. Ya kan? Dulu di Mekah itu ada polisi sholat. Itu Pak di Jeddah itu orang-orang tuh pada digebugin Pak. Sholat gitu. Sekarang udah nggak ada lagi. Ada puasa. Kan puasa mah susah gimana coba ngeling itu aja. Ya, tapi kan minimal ada makanan-makanan atau misalkan ada warung yang buka itu diperiksa. Jadi betul-betul silakan nanti yang masuk itu silakan berjualan silakan kepada siapa yang tidak berpuasa. Jadi jelas ada apa namanya, ada rusuhnya. Ini orang bukan beriman, ini orang sedang sakit, ini orang sedang bepergian perjalanan, ini orang sedang bekerja keras dan lain-lain. Itu pasti ada, pasti ada. Baik, ini adalah bulan yang agung, masya Allah. Agungnya itu apa, bapak-bapak? Coba, untungnya itu apa di sini? Besarnya itu apa? Besarnya itu? Besarnya ini ya bukan masalah dunia, tuh Pak. Ya kan bagaimana dianggapnya kita besar? Toh oleh orang munafik dianggapnya ini adalah bulan yang jelek. Kan malas dia juga nggak mau makan, nggak boleh makan, nggak boleh minum kan gitu kan? Ngantuk mana ngantuk banyak harus banyak melek kan? Aduh masya Allah. Nah kemudian syahrun mubarak Nabi bilang lagi ini adalah bulan berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini harus yakin dengan apa yang dikatakan Nabi. Kalau Nabi bilang misalkan Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkati kami di bulan Rajab. Maka pertama kali dia bilang imanan wahtisaban itu yang pertama kali kita mengimani dan meyakini dulu. Kira-kira bulan Rajab itu berkah enggak buat umat Islam ini? Kalau saya bilang begini dulu, yakin Pak berkah Pak. Kenapa? Karena ini didoakan oleh Rasul bagi umat kita ini. Ya Allah berkati kami di bulan Rajab. Kitanya yang nanti akan berkah karena kita ngikut kepada doa Nabi, yakin dengan doa Nabi. Yang kedua memang di situ pasti ada sumber keberkahan. Sudah lewat itu mah. Terus lagi adalah ya Allah berkati kami di bulan Sya'ban. Kan di situ ada apa di Sya'ban, ada apa di Rajab. Kan harus dicari. Nah, apalagi sekarang ini bulannya bulan Ramadan yang disebut sendiri oleh Nabi adalah bulan berkah. Nah, apa berkahnya itu? Kalau berkah dalam bahasa kita, bahasa agama itu adalah tambah-tambah kebaikan. Apa di antara kebaikannya itu adalah syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Yang pertama, keberkahan yang disebut keagungan yang dijelaskan oleh Nabi secara perinci itu adalah satu, di bulan ini ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Ada Pak? Kapan? Nah ini diantaranya yang termasuk yang dirahasiakan. Tapi konsep ulama ya, satu ada yang mengatakannya di tanggal pertama. Malam pertama. Malam pertama. Udah lambat ngumumin lah. Hujan lagi ya. Masya Allah. Aduh godaan ini godaannya. Iya godaannya. Yang kedua itu di malam 17. Karena di situ malam hari disebut yang apa namanya bertemunya dua pasukan. Yaitu pasukan Badar. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Ada malaikat yang turun. Makanya ada gunung namanya Gunung Malaikat di Badar.
Itu Masya Allah gunungnya ya. Nanti umroh sama Abi dah. Kita ke sana nanti. Nah, itu ada gunung tempat turunnya malaikat. Ada malaikat musawwimin namanya. Ala malaikat murdafin. Ada malaikat munzalin. Itu ada gelombang kelompok malaikat yang turun di Badar. Nah, sementara di dalam Lailatul Qadar itu adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi kemuliaannya malam itu adalah karena diantaranya turunnya para malaikat, termasuk di situ malaikat Jibril. Nah, itu adanya adalah yang paling jelas itu tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang berikutnya itu adalah malam-malam terakhir di 10 Ramadan. Hitungannya sekarang kan kalau 30 gampang hitungnya. Dari awal boleh, dari akhir boleh. Sama-sama. Tapi kalau 29 harus dari akhir. Karena kalau ngajilnya nanti cuma 9 bukan 10. Nah, dicarikan tanggal 10 itu. Karena memang harus dicari ini. Bapak kalau nggak disiapkan repot kita ini. Harus kita cari. Yuk kita cari kemungkinannya. Paling gampang lah nyarinya, nanti kita akan ada kajian khusus. Paling gampang aja. Tolong jangan tinggalkan sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh, itu aja. Kalau itu sudah dapat oleh kita itu, kita sudah pasti dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Gimana enggak hebatnya Bapak-bapak kalau sekali saja dalam seumur hidup kita ini dapat anugerah Lailatul Qadar, itu Allah akan mencatat kita ini lebih hebat daripada 83 tahun 4 bulan ibadah. Sementara usia kita itu nggak bakal sampai ke situ lah kira-kira. Rata-ratanya ya 83 tahun itu waduh berat lah. Tapi kalau kita satu kali saja mendapatkan dalam seumur hidup sekali saja dapat Lailatul Qadar, kita akan dicatatnya ibadahnya lebih hebat daripada 83 tahun 4 bulan. Gimana ngeberkahnya coba? Gimana nggak agungnya gitu bagi orang yang beriman itu? Gimana coba tuh kan? Tapi tetap aja kalau kita nggak bisa gitu, tetap aja susah, tetap susah. Nah, oleh karena itu yang Nabi diantara contohkan untuk meraih itu dengan cara iktikaf. Ini babnya harus ada iktikaf. Karena Pak gini, Rasulullah SAW itu diwajibkan puasa itu selama hidupnya itu 9 kali Pak. Ramadan itu. Ya makanya di Mekah tuh gak ada puasa. Di Madinah juga pertama gak puasa. Baru tahun kedua ketiga baru diwajibkan puasa. Nah ketika Ramadan itu setiap 10 akhir Ramadan itu Nabi mengiktikafinya. Malah istri-istrinya juga masang tenda-tenda. Dan itu diteruskan oleh istrinya. Pernah Nabi sekali tidak iktikaf di Ramadan, Nabi mengkodoknya di bulan Syawal. Ini perkara penting Pak. Memang sunnah disebutnya tetap oleh ulama disebutnya sunnah tetap. Tapi ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Seperti tahajud itu juga sunnah. Tapi itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Gitu. Nabi mewajibkan dirinya tahajud itu. Seperti halnya Nabi mewajibkan dirinya kepada i'tikaf. Taharru kata Nabi. Kalaupun tidak ya cari-carilah, cari-cari. Dengan amalan apa? Yang paling tidak lagi untuk para wanita nih, para wanita. Para wanita kan nggak diwajibkan berjamaah Pak, ya kan? Kalau kita kan harus wajib berjamaah. Perempuan gimana? Nggak berjamaah nih. Kalau perempuan, laki-laki kan tadi bilang, seandainya kalian itu istilahnya sholat isya berjamaah atau sholat subuh berjamaah, maka sudah dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Nah kalau Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, kalau kita tahu itu malam Lailatul Qadar, tahunya itu kan daripada pertimbangan atau daripada penyampaian Nabi ya. Ya minimal tahu gini, tahu di awal pertama, kemudian di tanggal 17 nanti kita cari, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 24, 25, 27, 2 itu yang disebut pemberitahuan oleh Nabi. Ini ya. Nah kalau kita tahu anggapnya. Karena kita udah tahu tuh kan. Nanti jangan sampai 10 terakhir. Kalaupun tidak itu diganjilnya. Tahu tuh.
Baca Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pakai karim boleh lah. Allahumma innaka. Nanti ada banyak itunya, nanti ada banyak riwayatnya nanti. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu baca itu banyak perbanyak. Nah, itu zikirnya ibu-ibu. Apa tidak boleh kita lakukan? Nah, ya kan? Ya tentu kita boleh. Nah, itu minimalnya ya kita baca itu. Berarti kita harus hafal itu ya, minimal harus hafal. Kapan kita membacanya? Membacanya pokoknya setiap malam kita baca aja. Terutama perbanyak ketika dimungkinkan dengan pengetahuan kita yang dari informasi ulama-ulama itu adalah itu malam Lailatul Qadar. Gitu. Nanti kita bahasnya lagi. Jelaslah kalau namanya begitu. Apalagi diantaranya itu adalah ja'alallahu siyamau faridah wa qiyama lailahi tatawu'a. Nah, ini puasanya menjadi keparduan. Kalau keparduan itu kalau kita lepas dari pardunya itu batal, Pak. Kalau dalam bahasa haji itu kalau wajib itu masih bisa ditambal pakai dam, semika. Tapi kalau sudah fardu nggak bisa. Lepas fardu itu batal. Makanya Masya Allah ya. Ini memang berat sih berat. Tapi ketika berat pun Allah bilangnya apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Allah, ya Allah, bager. Allah itu subhanallah. Coba kita bilang. Allah itu mewajibkan kepada orang-orang yang beriman berpuasa. Berat puasa itu. Harus lapar, harus haus. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan kamu aja yang merasa berat. Puasa itu telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Bukan kamu aja yang puasa itu. Orang-orang dulu juga puasa. Itu. Orang-orang dulu puasa. Kenapa? Sudah jadi ketetapan. Allah itu tidak akan memasukkan ke dalam surga kecuali takwa. Nah, puasa itulah untuk membuat kamu takwa. Mau dapat surga? Mau ya takwa. Nah, diantaranya puasa. Sama ini Allah nih, kita ini nggak mau ngasih hadiah nih, ngasih ayo hadiah, ayo ini mau nggak nih mau. Nah, ada syaratnya. Pasti itu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu pasti bisanya, Pak. Aduh, saya mah nggak kuat. Kuat, bukan nggak bisa. Kuat insya Allah. Jangan bilang nggak kuat. Kan semua juga nggak kuat bilangnya, Mah ya. Aduh, saya nggak kuat ini. Tapi kuat. Coba yang bilang nggak kuat juga bilang kuat justru. Saya nggak kuat lagi. Kuat justru. Nggak bilang kuat tuh kuat. Nggak bilang nggak kuat ya. Kuat sebetulnya. Dan Allah sudah mengukur Bapak-bapak. Dan sayangnya lagi Allah sayang sama kita itu. Kalaupun nanti puasa itu kelamaan, lama sekali. Ada istilahnya. Apa itu? Yaitu takjil iftar. Kita harus mensegerakan berbuka. Terus kita harus takhirus sahur. Kita harus mengakhirkan sahur. Ini sayangnya Allah, Pak. Dan gitu, ya Allah itu hebatnya berkahnya itu. Kita makannya saja, bukanya aja itu ibadah. Minum ibadah. Bukanya itu ibadah. Bukan hanya itu lagi. Setelahnya ibadah itu kita akan menyebabkan ampunan. Setelahnya ampunan kita itu akan dapat doa ijabah. Setelahnya doanya diijabah kita juga akan diaminkan oleh malaikat. Ya Allah. Dan itu harus disegerakan. Harus segerakan. Khawatir nanti kita nuntut ini kelamaan ini akhirnya dehidrasi lah apalah. Tidak. Justru coba percepat itu apa namanya? Berbuka. Kemudian diakhirkan sahur. Itu mengakhirkan sahur Masya Allah sampai dibacain sholawat istilahnya oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Coba. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Kapan itu sahurnya itu? Sahur itu kalau dalam bahasa Nabi, bahasa sahabat, jaraknya antara beres sahur kepada
Subuh itu kira-kira 50 ayat. Ini ulama ini ijtihadnya aja ya. Itu adalah 10 menit. Nah 10 menit ini oleh kita disebut imsak. Ya, itu untuk batasan aja. Masih boleh? Boleh. Minum masih boleh. Makan masih boleh, Pak. Sebab batasan tidak bolehnya itu apa? Subuh. Tetap batasannya itu subuh ya. Cuman kita ini kan harus persiapan. Harus persiapan supaya nanti kita ya kalaupun disebut seperti membaca Quran 50 ayat. Nah, itu berarti kita ini kalau habis sahur itu ya kita baca Quran. Ya kita zikir dan lain-lain dan seterusnya. Baik, terus. Kemudian yang berikutnya adalah disebut qiyamul lailihi. Salat malamnya di Ramadan. Nah, Bapak-bapak nanti secara fikih ya. Salat malam bulan Ramadan. Kalau di zaman Nabi tidak ada tarawih, tidak ada. Ulangi lagi tarawih. Kalau pakai hadis Sayyidah Aisyah, yaitu salat Nabi itu tidak lebih daripada 11 misalkan ya, 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Coba tarawih bukan? Hah? Tarawih bukan? Ya, yakin bukan tarawih dong. Masa ada tarawih yang kita sebut sekarang itu di luar bulan Ramadan? Oke, ya. Nah, jadi itu batasannya itu adalah amalan yang harus kita lakukan setiap malam, bukan hanya Ramadan. Gitu dulu tuh, itunya dulu. Nah, kemudian oleh imam yang jadi yang jadi imamnya hadis yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari saja berkomentarnya itu adalah yang dimaksud adalah witirnya Rasul. Karena witir itu adalah paling banyaknya berapa? 11, makanya Nabi itu tidak menambahin 11 rakaat baik di mana? Di Ramadan ataupun di bulan luar Ramadan. Itu berarti witir Nabi yang tidak ditambah. Gitu kan? Begitu kalau berpikirnya mazhab Imam Syafi'i itu begitu. Nah, kemudian baru ada yaitu adalah syariatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini itu dia mengumpulkan orang-orang, kemudian mengangkat imam, kemudian sholatnya adalah 20 rakaat. Plus nanti dengan witir 3, ada yang dengan witir 11, plusnya itu. Yang penting itu 20-nya itu tarawihnya. Nah, itulah tarawih. Jadi tarawih itu adalah bid'ah yang dibuat oleh sahabat Umar bin Khattab. Seperti halnya mengumpulkan dan menulis Quran. Kalau hadis nanti lebih bid'ah lagi itu hadis itu ya. Menuliskan Quran itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh sahabat, terutama oleh Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Begitu. Itu semuanya itu adalah bid'ah. Itu disebutkan oleh siapa namanya? Oleh Sayyidina Umar juga. Nikmatul bid'ah hadhihi. Itu nikmat yang paling hebat. Itu bid'ah, Pak. Terus kita tidak boleh bilang begini, mau ikut Nabi apa mau ikut Umar? Pertanyaan itu konyol. Ya kan? Konyol pertanyaannya itu. Itulah salahnya. Karena sunnah itu bukan hanya Nabi doang. Tapi adalah sahabat, itu adalah merupakan sunnah. Ma'ala sunnati wa sunnati ashabi. Itu sunnah sahabat. Itu sunnah sahabat. Jadi kalau kita nanti mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin tanpa melalui sunnah sahabat. Dan sunnah sahabat itu adalah sunnah Rasul. Itu dijamin memang oleh Rasul, ya dijamin. Memang hati-hati. Terus ulama kita namanya ulama
salaf. Nah, ulama salaf itu adalah ulama yang ada di dalam imam. Jadi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Nah, itulah akhirnya itu para imam itu. Jadi kalau Imam Syafi'i itu salaf. Ya. Imam apalagi Imam Hanafi paling duluan itu namanya salaf. Baik, teruskan dulu. Jadi kalau kita nanti mau niatnya itu, maka niatnya disebut qiyamu Ramadan. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, itu nabinya. Nabi tarawih enggak? Kita bilang tidak tarawih. Itu ada hadis mengenai 2 dan 3 malam Rasul itu sholat di bulan Ramadan. Itulah dasarnya Nabi sholat malam Ramadan itu diberjamaahkan. Nah, pertanyaan lagi, kalau Nabi sholat malamnya itu kan cuma 2-3 hari, 3 malam. Nah, kemudian kita bid'ah dong, melakukan sholat tarawih atau sholat itunya setiap malam berjamaah, bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, itu kan jadi bid'ah semua jadi. Jadi semuanya nggak ada yang masuk surga, Pak. Neraka semuanya. Iya. Sayyidina Umar bid'ah, neraka. Bikin tarawih dia. Abu Bakar masuk mengumpulkan Quran, neraka, bid'ah. Sayyidina Utsman membuat azan 2 kali, bid'ah. Semuanya neraka semua. Astagfirullahaladzim. Sampai-sampai gurunya sendiri, siapa namanya, Ibnu Taimiyah, dia mengamalkan apa namanya, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, itu zikirnya. Dia bilang sendiri itu zikir itu ya. Sebelum subuh itu dia baca 40 kali itu ya hayu ya qayyum. Itu juga bina, masuk neraka dia. Jadi ada ratusan ulama dan sahabat yang masuk neraka atau yang dimasukkan neraka oleh golongan itu. Astagfirullahaladzim. Dah, jangan sebutkan. Wa man adda fihi faridotan kana kaman adda sab'ina faridotan fi masiwa. Gimana enggak tertariknya coba ini? Ini yang namanya kita orang iman ini. Ada enggak kita rasa ini? Orang yang melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan seperti ia melakukan satu keparduan. Orang yang melakukan satu keparduan di bulan Ramadan, ia akan dilipat gandakan menjadi 70 keparduan. 70 keparduan. Nah, pertanyaannya gini, kalau sunnah kepardu itu berapa kelipatannya itu? Wah, ini Pak, kelipatannya kayak apa? Contohnya nih, sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Gimana sholat subuhnya? Ya gimana sholat subuhnya coba? Allah karim. Kayak apa gitu? Kayak apa? Jadi luar biasa. Coba gini. Kalau kita itu melaksanakan sunnah itu disebut fardu. Ada enggak nyatanya di zaman Nabi itu? Contoh gini. Ada sahabiah ditanya oleh Nabi, "Ma mana'aki an la tahujji ma'i?" Kenapa engkau tidak berhaji dengan aku? Dia alasannya gini. Apa kata Nabi? Iza ja'a Ramadan. Kalau kamu nanti datang bulan Ramadan, Pak Tamiri, umroh aja nanti di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu seperti melaksanakan haji itu. Iya, jadi artinya emang Nabi itu konsisten tuh kan? Ya, kata Nabi ini kalau ngamalin sunnah, ya itu fardu di bulan Ramadan. Tapi apa lagi yang Nabi katakan lagi? Kalau umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Nah, haji bersamaku itu kelipatannya artinya adalah berarti orang yang haji bersama Nabi itu punya kelipatannya minimal 70 kali dia haji. Nah, makanya para ulama itu ada yang hajinya sampai 70 kali haji, Bapak. Bina enggak tuh? Lebih lagi. Nabi haji berapa kali? Sekali. Umar haji berapa kali?
Itu tiap tahun setelah apa namanya? Setelah Rasul wafat itu. Bina lagi, ya masuk neraka lagi. Karena melakukan sesuatu yang tidak oleh Nabi. Ya Allah. Nah kan kayak begitu. Ngeri bahasanya ngeri. Oke, jadi kalau kita melaksanakan satu kesunahan. Nah pertama gini, yang jadi masalah gini. Ada enggak kiat kita, usaha kita dengan ilmu kita? Amalan sunnah itu bisa jadi wajib. Kan itu masalahnya ya. Ada enggak? Nah, ini kita. Ada enggak? Loh ada, ilmunya ada. Yaitu dengan cara dinazarkan. Dengan cara dinazarkan. Ini babnya khususnya terutama dalam bab itikaf. Itu nazar itu. Masya Allah. Wah bukan hanya itikaf aja. Nih Bapak nih. Misalkan nanti Bapak nih. Malam. Ini malam yang keberapa nanti malam? Malam yang ketiga. Saya nazar. Malam yang ketiga nanti saya akan taraweh di sini. Saya nazar nanti akan baca Quran saya sebelum saya tidur misalkan. Maka itu taraweh yang asalnya apa? Sunnah, maka jadi pahalanya wajib. Karena pahalanya itu bukan menjadikan tarawih itu dan darinya sunnah menjadi wajib, itu bid'ah lagi. Nah, tapi dengan nazar itu artinya melaksanakan apa yang dinazarkannya itu yang jadi wajib. Paham ya? Maka jadi wajib itu. Bapak-bapak, Masya Allah, jangan sampai kita nggak baca Quran nih. Jangan sampai kita nggak baca Quran. Jangan ulangi lagi, jangan sampai tidak. Nah, bapak-bapak sekarang ini kita nazarkan. Saya nazarah mau hatamkan Quran. Di bulan Ramadan. Wih, itu pahalanya Pak. Kayak apa? Kalaupun jadi wajib jadi 70 kali hatam berarti. Masya Allah. Nah ini kan kayak kiat itu namanya. Sama dengan kita sedekah sunnah, tapi menjadi wajib kalau kita nazarkan. Nah, contoh, saya nazar setiap hari Ramadan saya akan sedekah 10.000 saja. Itu wajibnya, saya akan sedekah. Maka setiap nanti kita Ramadan, taraweh ke apalagi nanti ada yang kayak gini nih, kita nazarkan, misalkan nazar, saya nazar. Nah itu jadi wajib Pak, pahalanya. Nah jadi wajib, itu niat itu yang penting. Makanya ada khusus tentang niat-niat Ramadan. Abi udah kirim ya, tentang niat-niat bagaimana itu niat Ramadan tuh. Supaya amalan-amalan kita itu betul-betul kualitas. Karena memang ada gini aja deh, ada keterangan ini yang dijamin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita sudah niatkan aja. Kemudian kita nazarkan. Ada yang nazar misalkan saya mau itikaf nanti akhir Ramadan. Ya, jangan disebut 10 harinya. Ya, akhir Ramadan aja. Kalau 10 hari harus 10 hari, Pak. Kalau nanti tidak batal jadinya. Ya. Kan gini, ulangi lagi. Kalau saya niat misalkan itikaf, nggak ditentukan itikafnya. Bapak itikaf sehari tidak, misalkan, tetap dapat pahala itikaf. Tapi kalau Bapak beritikaf, saya itikaf misalkan 10 hari Ramadan. Ya, kurang sehari, nggak jadi tuh itikafnya, nggak dapat pahala, gitu kan, nggak dapat pahalanya, kan gitu. Sama kan puasa juga sama. Kalau puasa itu dari jam 4 misalkan sampai jam 6 umpamanya, kurang bapak-bapak, 2 jam 1 jam kurang, nah, maka batal semuanya itu, gitu. Nanti kayak gitu nanti kita nih. Itikaf kita niat itikaf. Saya nanti itikaf di akhir Ramadan. Beberapa hari itikafnya nanti saya mau itikaf. Malah kalau itikafnya ulama-ulama yang khawatir itu adalah nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya niat itikaf di masjid ini itu selama saya ada di sini. Gitu, selama ada di sini. Jadi ya kalau bukan di sini berarti tidak itikaf, tidak ditentukan apanya. Tentukan harinya. Tapi kalau Bapak, saya mau itikaf siang hari di bulan Ramadan. Siang hari itu, wajibnya siang hari. Ganti malam, nggak bisa. Karena Bapak sudah mengatakan apanya? Siang hari. Makanya jangan disebutin. Kalau menazarkan. Saya mau itikaf di Masjid Al-Amin.
niat apa nazar? Nggak bisa Pak. Kecuali dialamin, kecuali boleh itu bisa hilang kalau itikafnya di Mekah, di Masjid Haram. Saya ternyata tidak dialami di Haram, gugur itu boleh, gugur. Atau di Masjid Nabawi. Selain itu enggak Pak. Tetap harus dialamin. Cuman alaminnya mana? Serius boleh juga. Yang penting asal alamin. Gitu. Alamin aja. Alamin. Ulangin lagi, yang penting ada kiat gitu kan untuk bisa meningkatkan amalan kita. Ini dalam rangka apa namanya? Memenuhi Nabi nih. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan sunnah berarti di luar Ramadan itu akan dijadikan sebagai amalan fardu. Siapa melaksanakan amal fardu di bulan Ramadan maka ia akan dikaitkan, dilipat gandakan menjadi 70. Kemudian wa huwa syahrus sabr wa sabru sawabuhu al jannah. Ini adalah memang dituntut kesabaran. Ya, kita dituntut kesabaran dan kesabaran kita tidak gratis. Dikasihnya pahalanya adalah surga. Dihiasi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang-orang yang memang bisa menjaga kesabaran itu. Wa syahrul muwasat. Subhanallah. Ya, muwasat itu artinya apa namanya? Kita ini membelanjakan, memberikan itu lebih Pak. Lebih. Kira-kira uang belanja ibu-ibu di bulan Ramadan dengan 2 bulan Ramadan banyakkan mana nih? Ramadan mana mahal-mahal sekarang ya? Habis? Belum, masih hadisnya masih panjang ya. Jadi memang wayahna lah. Ini muasat. Kita ini ya banyak pengeluaran Pak. Di luar Ramadan itu banyak pengeluaran kita. Tapi insya Allah Nabi katakan, Nabi wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan ini adalah bulan tambah-tambahnya rizki orang-orang mukmin. Jangan-jangan kita ini makan minumnya itu banyakkan bulan puasa Pak daripada bulan puasa Pak. Jangan-jangan gitu kan. Nah, tapi ini bukan suatu kesalahan Pak ternyata Pak. Jangan begini, jangan dulu kita mengatakan begini. Jangan dulu terburu-buru itu namanya. Ya itu mah sama dengan bukan puasa, itu mah hanya tuker jadwal makan aja gitu. Ya. Itu seolah-olah benar omongan begitu, Pak. Seolah-olah. Tapi hati-hati juga itu, Pak. Ya. Karena memang mengatur pola hidup itu Pak luar biasa tuh, Pak. Ya. Jadi ulangi lagi. Nabi mengatakannya ini adalah bulan tambah-tambahnya rizkinya orang-orang mukmin. Coba mengakui enggak Bapak-bapak? Jangan-jangan yang namanya tunjangan hari raya itu yang disebut THR itu sebuah pembenaran tuh Pak. Terhadap sabda Nabi itu ya. Iya. THR itu di dunia ada enggak ya? Ada Pak. Ada. Itu TKW TKI itu di Saudi Arabia tuh. Wih Pak, gede-gede itunya Pak. Tunjangan hari rayanya itu, kalau hadiah hari raya itu. Tapi banyaknya justru kalau haji akbar. Waduh, kalau lebaran haji akbar itu benar-benar tuh banyak sekali. Ulangi lagi tuh. Benar sih enggak sih? Di bulan Ramadan itu bulan bertambahnya rizkinya orang-orang mukmin. Ya minimal rizki itu rizki apa sekarang? Makanan, minuman. Kalau di bulan luar Ramadan itu kita tidak ada kolak ya. Jarang. Ada kolak. Nggak ada tuh. Coba bapak coba ada nggak coba yuk. Ada nggak makanan tuh? Kita kalau 2 kali makan, 3 kali makan. Tapi yang kadang memang tidak makan banyak, tidak makan. Abi malam tidak makan juga. Dengan buka aja udah kenyang gitu ya. Udah kenyang. Berarti emang rizki orang mukmin itu tidak hanya makanan. Yang paling hebat itu adalah rizki iman, rizki amal. Masya Allah, di bulan Ramadan ini kan banyak amalan-amalannya. Ya banyak amalannya. Ya Rabbana ya Karim, minum bukan ibadah, tapi ketika berbuka minum jadi wajib. Ibadah jadi.
Makan bukan ibadah. Makan sahur dengan makan kita buka jadi ibadah. Ya Allah, tidurnya ibadah. Ini juga jangan disepelein Pak, tidur itu ibadah. Kenapa makanya tidur itu ibadah? Begini Bapak-bapak, puasa itu artinya menahan. Puasa itu hanya tidak melakukan. Kalau Bapak tidur, tujuannya adalah supaya tidak maksiat mata, tidak maksiat telinga, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan menghilangkan pahala puasa, maka tidur jadi ibadah. Kan tidak melakukan tidak. Nah sekarang kita kalau melek yang dilihat apa? Mendingan tidur berarti. Iya. Kalau kita melek yang didengar apa? Ya kan ahli rumpi wal jamaah, masya Allah. Itu kalau ngerumpi, nggak boleh kita ketemu teman. Mendingan tidur kita. Orang ngerumpi tidur. Tapi kalau ngaji jangan tidur gitu kan. Jangan tidur. Ya tentunya tidur yang kayak begitu itu tidur yang tidak meninggalkan wajib. Ya udah pasti dong, tidur betul ibadah tidurnya karena puasa itu hanya tidak melakukan. Tidak melakukan itu kelakuan kan? Pekerjaan bukan kalau tidak melakukan. Pekerjaan. Nah, saya nggak kerja, nggak kerja itu kerjaan. Ya kan? Nggak kerja itu kerjaan. Kerjaannya apa? Kerjaannya tidak kerja. Iya kerjaannya tidak kerja. Jadi ulangi lagi nanti ada kata-kata gini. Tidurnya orang alim itu lebih hebat daripada ibadahnya orang bodoh. Bodoh tuh. Itu Pak. Makanya tidurnya harus pakai niat. Tidurnya harus ada tujuan. Nah, gitu kan? Tidurnya jangan melanggar aturan. Jadi ibadah tetap. Apalagi di saat kita nggak punya kerjaan. Apalagi di saat kita kalau kerja jadi maksiat. Mending tidur. Coba mendingan mana? Coba ayo coba lari pagi dengan tidur. Atau mendingan tidur Pak. Ayo ngabuburit ya anak-anak muda. Ngabuburit coba ngabuburit. Jika bogoh deh. Aduh ayo deh. Coba kemana jalan-jalan nak? Makan sehari jalan-jalan. Mending naon? Mending tidur. Nah tidur mah ibadah udah jelas. Bobogohan? Batal puasanya juga. Ada ayam coba. Puasa bener puasa Pak. Puasa. Lari pagi coba. Jeung ka Bogor gitu nih. Ka Bogor teh make celana deui. Aduh ampun. Astagfirullahaladzim. Ada kumaha puasana coba. Aduh sore-sore ngabuburit. Jeung ka Bogor deui bae. Astagfirullahaladzim. Terus tarawih. Jeung ka Bogor deui. Aduh ampun. Aduh, ternyata boga ke Bogor lain anak muda doang Pak. ya Pak Januar ya, banyak ya. Bama usah ge anu ka Bogor ya gitu nya. Nauzubillah. Ya Allah. Nah, ini penting Pak. Man fattara fihi shaiman. Siapa yang memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa, karena magfiratan li dzunubi satu. Itu akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Kedua, wa itqu raqabatihi minan nar. Yang kedua akan jadi kebebasan daripada neraka. Allah. Ketiga, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajri syai'un. Ketiga, ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Yang keempat, ia nanti akan mendapatkan haud, minuman daripada telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, masya Allah. Terus Bapak, itu sahabat bilang begini, qalu laisa kulluna najidu ma yufattir as-shaima. Ya Rasul kan pakai kan. Kami ini tidak semuanya mampu memberikan orang berbuka puasa itu. Lihat rinciannya. Rinciannya lihat.
Kata Nabi katanya satu adalah man fatara soiman ala tamroh. Pertama dulu jangan hubs dulu. Satu pakai makanannya roti. Makanan roti. Aduh roti nggak, roti itu berarti makanannya berat Pak. Nah, berarti kalau yang namanya fatoro itu bukan hanya kolak doang, bukan hanya itu doang, bukan hanya bukaan doang ya. Tapi yang dimaksud itu adalah mengenyangkan, yang mengenyangkan. Kedua tamroh, itu berarti kurma. Yang ketiga adalah laban, mazak laban. Laban itu apa? Susu. Kalau di sana di Mekah Madinah, kalau berbuka itu banyaknya pakai yogurt yang putih itu, yang tanpa ada rasanya itu ya. Nah dimakannya memang dengan korma atau dimakannya dengan roti itu. Berarti terakhir adalah air. Terakhir air. Nah sekarang kalau kita tidak bisa memberikan roti, ya udah dengan qabdah korma. Korma lah, masih korma. Korma juga nggak bisa, satu teguk susu. Tidak juga air. Nah ini yang empat-empatnya itu oleh orang-orang Mekah Madinah, terutama yang berbuka di Masjid Haram, Haramain, itu senantiasa diadakan. Jadi ada roti, ada korma, ada susu, ada air. Nah itu yang apa namanya, airnya Zam-Zam ya. Itu yang disiapkan di situ. Jadi kita juga kalau sekarang itu kita apa? Kita makan berarti makan itu kan itu di sana roti ya, kita berarti nasi gitu. Ya lontong lah pokoknya apa ya. Nah kalau kolak itu Abi pernah nerjemah orang Arab ya berpuasa itu, kemudian beliau nanya ini apa namanya makanan ini, dia Abi bilang kolak itu kan artinya gelisah atau puyeng atau apa namanya mabok lah gitu ya kolak itu. Nggak mau dia makan. Nah dia bilang katanya, enggak, kolak itu nggak mau dia. Nah, jadi memang pikir-pikir, nah Ustaz Cep Burhan. Nah, Abi pernah dengan Cep Burhan tuh ke Nanggung kalau nggak salah itu dulu. Nah kemudian kita kan lapar tuh, akhirnya nyari nasi goreng. Nah ada nasi goreng. Bi, itu nasi goreng gila, sambal setan gitu kan. Kita udah pesan, untung antri ya gitu, untuk antri. Batal ya? Nggak jadi. Karena khawatir ya, makan namanya saja, wah, itu gila gitu. Tapi orang Malaysia itu memang gila itu artinya sangat gitu kan. Nah, terus sambal setan nggak mau. Walaupun takut aja. Seperti itu tuh ulama itu tidak mau dia memakan makanan yang walaupun hanya namanya saja. Namanya yang tidak baik. Tapi kan itu Pak Jerman jangan, saya nggak mau makan kolak. Jangan. Kolak kan itu yang kolak yang bahasa Arab. Bahasa kita kan bukan. Nah gitu kan. Bahasa kita tetap begitu. Nah kemudian apa yang nanti harus kita perbanyak, katanya ada yang harus perbanyak yang tidak bisa tidak. Yang pertama adalah kita membaca syahadat. Ya, fasyahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua itu sesuatu yang tidak mungkin kita tinggalkan adalah beristighfar. Kemudian yang berikutnya adalah yang pasti kita butuhkan itu adalah surga. Dan yang harus kita jauhkan adalah neraka, sehingga disebutlah segatnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Segitu sudah. Alhamdulillah. Satu hadis ya.
Kita alhamdulillah satu hadis selesai kita baca. Mudah-mudahan ini ada berkahnya, ada manfaatnya. Pengajian kita ini akan dilipat gandakan karena pengajiannya dilaksanakan pada Ramadan. Bid'ah ini kajiannya. Ya. Oke, itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan enggak ada? Enggak ada ya? Nah, cukuplah kalau begitu. Cukup kita langsung sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.